Halo rekan-rekan semua, pada video kali ini kita akan membahas tentang integrasi numerik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara menganalisis integrasi numerik dengan pendekatan metode trapesium. Nah, pada video kali ini kita akan coba melanjutkan bagaimana cara menganalisis integrasi numerik dengan pendekatan fungsi polinomial atau nanti akan kita kenal dengan metode Simpson sepertiga dan metode Simpson 3/8. Oke, jadi kita mulai untuk mengenal metode Simpson. Kita awali dari pendahuluan. Di samping menggunakan rumus trapesium dengan interval yang lebih kecil, cara lain untuk mendapatkan perkiraan yang lebih teliti adalah menggunakan polinomial order lebih tinggi untuk menghubungkan titik-titik yang ada. Oke, jadi intinya selain dengan metode trapesium, kita juga bisa untuk melakukan integrasi secara numerik dengan menggunakan polinomial yang order lebih tinggi ya, untuk menghubungkan titik-titik data yang ada. Nah, apabila terdapat satu titik tambahan antara fungsi di titik A dan fungsi di titik B, maka ketiga titik dapat dihubungkan dengan fungsi parabola atau order 2. Jadi misalnya kita mempunyai dua titik ya, di titik A dan di titik B, kemudian terdapat titik satu tambahan di antara A dan B ini, maka ketika kita hubungkan, dia nanti akan membentuk fungsi parabola atau yang order 2. Nah, kemudian apabila terdapat dua titik tambahan dengan jarak yang sama antara FA dan FB, artinya di antara titik A dan B ini terdapat dua titik tambahan dengan interval yang sama ya, maka keempat titik tersebut dapat dihubungkan dengan polinomial yang order 3. Jadi kalau seandainya terdapat tiga titik itu order 2, kemudian ketika dapat 4 titik maka itu order 3. Nah, rumus yang dihasilkan oleh integral di bawah polinomial tersebut dikenal dengan metode Simpson. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut seperti apa metode Simpson. Oke, jadi ini adalah sebuah gambar aturan Simpson. Jadi berdasarkan penjelasan di sini tadi, ketika terdapat fungsi di titik A di sini dan fungsi di titik B, dan kemudian terdapat satu titik tambahan di sini di tengah-tengah lentang ini, misalnya di titik kuning ini, maka kita dapat menghubungkan fungsi dari titik ini, titik 1, kedua, dan ketiganya dengan fungsi parabola ya, parabola di sini atau yang order 2, atau nanti yang akan kita kenal dengan metode Simpson sepertiga. Jadi terdapat 3 titik. Nah, kemudian aturan yang keduanya adalah order 3. Jadi di sini terdapat 2 titik tambahan. Jadi misalnya kita punya titik A, kemudian kita punya titik B, kemudian terdapat 2 titik tambahan di rentang AB ini misalnya 1, ini misalnya titik yang kedua, dengan syarat tadi intervalnya antara semua titiknya sama ya, jadi dari A ke 1 sama, 1 ke 2, dan 2 ke B, maka ini dikenal dengan metode Simpson 3/8 atau yang order 3. Nanti akan kita coba analisis lebih lanjut seperti apa perbedaan dari kedua aturan Simpson ini. Oke, kita mulai mengenali untuk yang order 2 atau metode Simpson sepertiga ya. Jadi metode Simpson sepertiga ini menggunakan polinomial order 2 atau persamaan parabola yang melalui titik xi-1, misalnya di sini, dan xi+1. Jadi kita punya di sini misalnya, untuk mendekati fungsi polinomialnya. Nanti kita coba seperti apa persamaannya. Nah, rumus untuk menentukan fungsi polinomial di antara xi-1 dan xi+1 ini diturunkan berdasarkan Dirac-Taylor. Maka misalnya di sini terdapat dalam gambar ini, di bawah kurva ini terdapat luasan. Yang pertama adalah I sama dengan xi+1. Ini adalah luasan di bawah fungsi fx, di bawah fungsi yang merah ini, di mana batasannya antara A dan xi+1. Jadi luasan xi+1 adalah dari sini ke sini, semua ini. Nah, kemudian juga terdapat luasan untuk xi-1. Jadi luasannya adalah antara A dan xi-1. Jadi yang kecil ini untuk luasan ini. Nah, tadi didekati dari xi-1, sehingga kita untuk menentukan luas dari xi+1 ini, dari xi-1 ke xi+1 ini adalah tinggal kita kurangkan luas dari xi+1 dari xi-1 ini, kita kurangkan dengan luasan dari xi-1 ke A ini, atau luasan xi+1 dikurangi dengan luasan xi-1, sehingga akan diperoleh nanti luasan untuk jarak dari xi-1 ke xi+1. Jadi terdapat titik tambahan 1 di sini.
Oke, kemudian pada metode Simpson ini hasil penentuan luas di sini tadi diturunkan lagi sehingga diperoleh persamaan delta I-nya. Jadi AI-nya dinotasikan luasan di bawah ini adalah AI-nya. Jadi AI itu adalah sama dengan delta X per 3, kemudian dikalikan dengan FI min 1, plus 4 FI plus 4 FI plus 1, ditambahkan dengan 0 dari delta X pangkat 5. Nah, persamaan ini dikenal dengan metode Simpson sepertiga, diberi tambahan nama sepertiga itu karena delta X-nya dibagi dengan 3. Jadi itu alasan diberi nama Simpson sepertiga. Nah, misalnya kita meninjau pada pemakaian satu bias, di mana delta X-nya itu adalah B dikurang A, jadi titik dari B dikurang A dibagikan dengan 2 ya. Jadi nanti bisa kita ketahui. Nah, sehingga persamaan yang di sini, delta X-nya kita substitusikan dari berdasarkan ini, maka menjadi B kurang A, 2 dikalikan jadi 6, kemudian dikalikan dengan fungsi A, ini adalah titik pertama, kemudian 4 adalah 4 dikalikan FC, fungsi dari titik tambahannya itu yang di tengah-tengah bentang di antara A dan B, kemudian FB adalah fungsi di titik B atau di titik ujungnya. Jadi dengan C adalah titik tengah-tengah antara A dan B, jadi harus sama nanti intervalnya dari A ke C dan C ke B, atau tinggal dibagi 2 saja untuk sederhana. Oke, nah kita masuk contoh bagaimana menganalisis integrasi numerik dengan metode Simpson sepertiga ini. Jadi tadi catatannya adalah minimal terdapat 3 titik ya yang menghubungkan. Oke, jadi di sini diketahui sebuah fungsi integral dari 0 sampai 4 yang persamaannya adalah E pangkat X dx diminta dengan menyelesaikan dengan aturan Simpson sepertiga. Oke, yang pertama adalah yang perlu kita pahami adalah pada metode Simpson ini titiknya terdapat 3 atau jika kita hitung luasannya, intervalnya adalah 2 interval ya. Jadi untuk menentukan X-nya adalah kita harus bagi 2 dari X maksimumnya. Jadi 4 dibagi 2, maka nanti di C-nya adalah 2, karena di tengah-tengah kan tadi. Sehingga kita coba substitusi, selesaikan persamaannya, ini adalah ketentuan yang sudah kita ketahui tadi. Luasan di bawah kurva itu adalah B dikurang A, ini A, ini adalah B, maka 4 dikurangi dengan 0 per 6 dikalikan dengan fungsi di A dimulai dari titik 0, maka E-nya sama dengan pangkat 0, E pangkat X ya, X-nya kita rubah, kemudian 4FC, C ini adalah titik di tengah-tengah, untuk menentukan titik di tengah-tengah maka 4 dibagikan dengan 2, hasilnya di sini adalah 2, jadi 4 dikali E pangkat 2, kemudian di titik B adalah titik paling ujung dari 0 sampai 4, maka B-nya adalah 4. Sehingga di sini ketika diselesaikan dengan penyelesaian numerik diperoleh di sini luasannya adalah atau integrasinya 56,77. Nah, kemudian kita coba untuk melakukan penyelesaian secara eksak, jadi secara analitik ya, dengan biasa teman-teman di matematika dicoba diintegralkan E pangkat X. Jadi tetap saja E pangkat X hasilnya, kemudian disubstitusi nilai X-nya adalah 4, 0 sampai 4, dan diperoleh secara analitik adalah 53,59-nya. Kemudian kita coba bandingkan untuk mengetahui tingkat kesalahannya adalah 53,59 di sini dan dikurangi dengan hasil numeriknya dibagi dengan hasil analitik dikali 100% dan diperoleh di sini untuk errornya adalah 5,917%. Nah, di sini terlihat bahwa pada pemakaian satu bias, metode Simpson sepertiga memberikan hasil lebih baik daripada metode trapesium yang sudah kita pelajari pada sebelumnya ya. Jadi nanti bisa dicek lagi berapa tingkat kesalahan metode trapesium dengan metode trapesium satu bias ya, dengan metode Simpson sepertiga ini. Oke, jadi ini adalah contoh analisis metode Simpson sepertiga. Nah, seperti yang pada metode trapesium, metode Simpson dapat diperbaiki dengan membagi luas dalam sejumlah bias dengan panjang interval yang sama. Delta X dengan B kurang A per N, dengan N adalah jumlah biasnya. Jadi sama dengan trapesium ya, untuk memperkecil tingkat kesalahannya, kita bisa membagi menjadi bias-bias terkecil. Nah, begitu juga untuk metode Simpson berlaku dengan hal yang sama. Kemudian dari persamaan tadi ya, luas total yang diperoleh dengan menjumlahkan jadi sama. Luasannya adalah menjumlahkan semua bias-biasnya dari titik A ke B.
Kemudian dalam metode Simpson ini jumlah interval adalah genap. Nah, ini yang ada teman-teman perlu pahami dengan menggunakan metode Simpson sepertiga ini, intervalnya adalah genap atau jumlah titiknya adalah 5 titiknya adalah ganjil ya nanti. Nah, dengan memasukkan rumus Simpson sepertiga, jadi kita substitusi ke luas-luasan ini sehingga diperoleh persamaan akhirnya seperti ini. Jadi ada tambahan 4 dikali fxi-nya dari n-1, kemudian 2 dikali fxi dari n-2. Nanti akan dijelaskan. Nah, seperti terlihat pada gambar, dalam penggunaan metode Simpson dengan banyak bias ini, jumlah interval adalah genap, jadi ini harus genap jumlahnya, tidak boleh ganjil ketika menggunakan metode Simpson sepertiga. Dalam persamaan di bawah ini, di sini terlihat suku dari persamaan yang merah ini, itu adalah untuk nilai I, untuk nilai luasan yang berada pada urutan yang ganjil, 1, 3, 5. Kemudian sedangkan untuk yang hijau ini, 2 ini adalah untuk nilai urutan bias yang nilainya urutannya genap 2, 4, 6 itu. Jadi di sini 1, 2, 3 nanti akan kita coba selesaikan ya. Jadi ada perbedaan 4 ini ganjil untuk kelompok yang ganjil dan hijau ini adalah untuk kelompok yang genap. Oke, kita coba untuk analisis metode Simpson sepertiga tetapi dengan bias yang lebih banyak. Kita menggunakan persamaannya. Oke, jadi ini 4 ini adalah yang ganjil dan 2 ini adalah yang genap ya. Oke, kita tahu dari interval 0 sampai 4 itu ganjilnya kan adalah 1 dan 3 ya. Nah, kemudian di sini tinggal kita substitusi saja. Jadi delta X per 3, oke, di sini delta X per 3 ya. Kemudian kita masukkan yang pertama fungsi di titik A. Di sini adalah E pangkat 0. Nah, di sini delta X-nya kita ambil 1. Kemudian di sini ditambah lagi dengan FB. Nanti fungsi dari E pangkat X ini tapi di titik B atau titik terakhirnya adalah 4. Kemudian kebetulan ini delta X-nya diambil dengan rentang 1 ya, jadi terdapat 4 bias di sini. Oke, kemudian di sini 4 dikalikan dengan E pangkat 1. Jadi ini adalah yang ganjil ya, 4 ini. Ganjilnya kan adalah dari 0 sampai 4 adalah 1 dan 3. Kemudian ditambahkan yang genapnya, karena 0,4 sudah masuk ke fungsi A dan B, sehingga yang bagian dalamnya di rentang antara 0 sampai 4 itu yang genapnya hanya tinggal 2 saja, sehingga 2 E pangkat 2. Nah, ini perbedaan. Jadi ini yang perlu ditekankan antara satu bias dan banyak bias. Jadi terdapat kelompok persamaan yang kelompok ganjil dan ini kelompok genap. Nah, kemudian ini diselesaikan diperoleh 53,86. Nah, kemudian kita coba bandingkan dengan yang eksak, itu hasilnya tadi adalah 53,59. Kemudian kita cek errornya, ternyata di sini errornya adalah 0,5%. Lebih kecil dibandingkan dengan satu bias yang kita peroleh, errornya adalah 5,91%. Jadi sudah sangat cukup kecil ya. Jadi di sini dijelaskan metode Simpson dengan banyak bias ini menunjukkan hasil yang lebih teliti atau kesalahannya kecil daripada Simpson dengan yang satu bias.